kabar pemirsa Evarna TV? Senang sekali saya Teresya Ginting dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Spesial. Dan pemirsa, dalam dialog spesial kita kali ini agak berbeda. Kita tidak di studio nih pemirsa, tapi sekarang kita datang berkunjung ke tempat narasumber kita di Tapanuli Utara. Dan narasumber dialog spesial kita kali ini adalah orang nomor satu di Tapanuli Utara bersama Bapak Nixon Nababan yang sudah ada di sebelah saya. Halo Bapak, apa kabarnya nih Pak? Kabarnya sehat. Akhir-akhir ini apa aja kegiatannya? Biasa tiap hari acara formal hampir tiap hari, kemudian juga acara informal, ya, menerima kunjungan tamu. Ya, kalau saya di Taput ini tiap hari terima tamu, bisa sampai jam 1 jam 2 malam, ya. Jadi istirahat itu ya sekitar jam 3 pagi lah itu. Untuk membagikan itu bagaimana tuh? Untuk ke hal pribadi? Ya seperti air mengalir aja. Jadi memang terkadang nggak saya itu masuk rumah, anak-anak udah tidur, ibu udah tidur, istri saya gitu. Ya, dan mungkin karena pekerjaan itu adalah fokus saya bagaimana tugas saya sebagai bupati itu untuk tetap berpikir bahwa saya ini adalah pelayan masyarakat, ya. Selalu ada Tuhan memberikan waktu juga, membagi waktu kepada keluarga dan anak-anak gitu ya. Dan puji Tuhan anak-anak saya itu semua mengerti. Mengerti ya? Istri saya juga mengerti akan tugas-tugas tanggung jawab saya dan tidak terlalu banyak menuntut ya untuk ya jalan-jalan atau apa, tidak. Jadi saya bisa happy dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Sebelum Bapak menjadi orang nomor satu nih di Tapanuli Utara, pastinya Bapak punya masa lalu nih. Dari informasi yang kami dapat nih Pak, Bapak dulunya sempat mengamen nih katanya sebelum jadi bupati 2 periode. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Saya anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Zaman dulu kan yang kalau sekolah sama kuliah itu harus bayar gitu. SD itu bayar, SMP bayar, SMA bayar. Jadi kita itu kakak beradik itu beda-beda usia 2 tahun. Ketika abang saya yang tertua sama kakak saya yang perempuan udah kuliah, ya betul-betul gaji bapak dan mama itu habis untuk situ. Jadi kita berladang. Berladang juga bukan tanah kita ya. Memelihara ternak. Kemudian juga ya apa aja kita kerjakan, bahkan sampai istilah mardangdang itu masak di pesta. Saya lakukan itu ya. Kemudian abang saya tamat kuliah, itu saya tamat kuliah, masuk lagi abang di atas saya kuliah, jadi gitu beruntun. Nah saya juga kuliah karena nggak dapat negeri, ekspektasi terlalu tinggi ya, cita-cita harus universitas terbaik gitu, hanya gagal. Nah, kemudian sempat saya kuliah di Medan setahun, dan abang saya meminta saya udah pindah ke Jogja saja karena di Jogja itu pendidikan sangat bagus, karena sebagai kota pendidikan ya. Gitu. Ya kehidupan di sana itu memang serba murah. Namun walaupun serba murah, tapi ya uang kuliah, uang makan sering terlambat lah. Apalagi adik saya tamat SMA lagi nyusul saya ke Jogja. Jadi betul-betul hidup ya pagi makan bubur, siang makan Indomie, ya malam itu nasi kucing lah, gitu-gitu terus ya. Dan terkadang untuk beli diktat atau beli buku kan nggak ada uang.
Ya coba-cobalah ikut teman-teman itu di pinggir jalan nyanyi gitu kalau pas weekend gitu ya. Kemudian di Jakarta juga begitu. Sambil bekerja serabutan ya. Saya ikut teman-teman nyanyi di kafe-kafe. Trio-trio gitu. Ya lumayan lah saweran-saweran itu untuk menyambung hidup lah. Tadi Bapak sempat bilang ya, Bapak sempat berada di Jakarta nih. Kenapa akhirnya Bapak memutuskan untuk kembali ke Tapanuli Utara? Dan emang udah niatan untuk membangun Tapanuli Utara ini? Ya itu tadi, pesan orang tua mama saya itu luar biasa. Saya nggak ada niat kian kembali gitu. Saya memang sering pulang ke kampung, bawa mobil pribadi dari Jakarta ya. Jadi kalau sudah masuk Tapanuli itu langsung kita tahu. Pasti bumper mobil kita itu bunyinya kencang gitu, gerak gitu. Oh, itu udah masuk Tapanuli kita gitu. Itulah saatnya saya pulang dan akhirnya ya tinggal sekarang di Tapanuli Utara. Sampai sekarang itu bagaimana bisa menjadi orang nomor 1 di Tapanuli Utara ini? Diawali dengan keinginan orang tua saya. Saya memang di Jakarta itu setelah ke Jakarta memulai proses bekerja serabutan, kemudian kursus lagi agar bisa dapat kerja yang kemudian saya bekerja sempat di media Indonesia, kemudian ya saya lihat kapan bisa membahagiakan orang tua ya kalau cuman gaji gitu ya, mohon maaf ya. Hanya mulai berbisnis memang ya antara kita kerja apa enggak, karena dalam dunia politik itu apalagi menjadi pejabat itu di era itu kan sudah mulai era keterbukaan ya. Media sosial juga sudah marak. Ya, terkadang keinginan kita yang baik itu belum tentu ditanggapi dengan baik kan. Ya harus siap dihina, dihujat, dan harus siap dipuji. Terkadang kita yang jadi bupati, orang tua kita disasar gitu ya, keluarga kena getahnya gitu ya. Itu dilema banget lah. Tapi pada intinya saya juga berpikir ya sudah. Nah, saya berpikir di era otonomi daerah ketika itu pemilihan langsung tentu ada kewenangan bupati yang tentu bisa tanpa harus kita semua mendikte kebijakan atas. Tapi kita punya hak otonom bagaimana menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, apakah ada atau banyak perubahan yang telah terjadi selama masa kepemimpinan Bapak? Waduh, kalau itu saya nggak bisa menjawab lah. Itu bisa di teman-teman. Ya, itu lihatlah. Nanti tanya masyarakat. Coba lihat ke desa-desa seperti apa. Nanti kalau saya jawab banyak perubahan kan nggak enak juga ya. Ya mungkin ya ini saja ya. Mungkin kayak Bandara Silangit itu dulu tidak ada, sekarang ada. Ya. Jalan-jalan yang dulu ya kurang bagus, ya sekarang bagus kan gitu ya. Dulu petani kita yang nyangkul, sekarang sudah hampir 60-70% pakai mekanisasi kelompok tani kita gitu ya. Nah kemudian juga apalagi ya itu ya, tempat-tempat wisata ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah pertumbuhan ekonomi kita naik, ya, kira-kira gitu. Dan banyak penghargaan juga baik dari NGO, dari media, dari pemerintah juga kita sudah raih. Gitu. Nah ini termasuk ini tenun-tenun ulos, Jadi kalau saya lihat kabupaten lain sudah mulai meniru juga, ya kan? Meniru juga jadi fashion ya. Ini kita buat fashion ini mulai dari 2015, udah lama. Prosesnya lama. Dulu kan dia benang kacuk-cak gitu, yang kasar. Kemudian kita coba ajari istri saya kebetulan agak kreatif juga, ya kreatif bukan agak ya. Dia coba bagaimana membantu petenun dengan benang 100, sekarang dengan serat ngenas gitu ya, dibuat jadi fashion gitu ya. Jadi coklat juga seperti ini ya. Dulu kan kita hanya kirim buah coklat ya,
coklat itu. Sekarang udah buat coklat seperti ini. Khas dari Tapanuli Utara. Ya, dari pahae ini bahan bakunya kan coklatnya. Pahae ini sudah kita buat sendiri, sudah kita latih semua petani coklat kita sama UMKM, kita bentuk jadi UMKM. Berbicara mengenai pertumbuhan masyarakat di Tapanuli Utara ini Pak, masyarakat di sini mayoritas sebagai apa nih Pak pekerjaannya? Yang jelas Tapanuli Utara itu kan mayoritas petani ya. Petani yang punya lahan sendiri dan juga petani yang dia petani hutan. Jadi mengambil hasil bumi dari hutan. Nah, yang bertani punya lahan sendiri itu saya berikan pupuk yang baik, bibit yang baik, termasuk alsintan, mekanisasi pertanian. Karena begini, kalau petani itu disuruh nyangkul, apalagi tadi usia produktif makin berkurang, suruh nyangkul, dia nggak akan mungkin bisa mengolah lahan besar, dan dia mungkin hanya produksi sekali setahun. Tapi kalau dengan mekanisasi dia akan bisa produksi minimal 2 kali setahun, ya toh? Nah, coba misalnya kalau kita lihat di negara-negara maju gitu ya, orang tua lansia itu umur 60-70, suami istri kan masih bisa mengolah lahan 2 hektar itu, bahkan 10 hektar dengan mekanisasi toh. Nah, itu wajib juga. Maka kalau melihat sebenarnya seorang kepala daerah itu ya, sebesar apa keberpihakannya kepada masyarakatnya, lihat aja APBD-nya. Ada enggak dia misalnya bupati-bupati itu yang punya masyarakatnya mayoritas petani, ada nggak APBD-nya untuk beli alsintan, mekanisasi pertanian? Dari situ gampang ngelihatnya. Nah, saya tiap tahun itu ada APBD untuk membeli mekanisasi pertanian. Nah, ini yang sekarang petani di hutan, dia petani tapi dari hutan. Maka saya buat perda tanah adat, perbuk tanah adat, dan sudah ada beberapa desa saya kasih itu tanah adatnya. Dan ini tadi barusan selesai saya acara, ada 7 desa lagi mau saya kasih tanah adat. Tanah adat ini apa? Itu hutan lindung yang dimiliki negara, yang notabene masyarakat itu hidup dari ngambil kemenyan, ngambil rotan, bla bla bla. Saya takut suatu saat, itu tanah itu dikuasai oleh swasta, oleh PT, ya. Yang kemudian kan biasanya gitu, tanah ini dikuasai oleh PT Angin Ribut, kira-kira begitulah, dilarang masuk kan begitu. Nah, kalau sudah terjadi itu, kemudian masyarakat kita ini ngambil rotan, ngambil PT, ngambil durian, ngambil kemenyan dari mana? Mereka akan mati. Maka saya mencoba membuat peraturan daerah mengakui hutan lindung itu, membuat hutan lindung itu menjadi tanah adat. Jadi negara tidak bisa lagi serta-merta memberikan izin itu kepada pihak swasta. Pure itu milik masyarakat sekitar. Nah, itulah yang sekarang saya terus lakukan agar jangan sampai nanti, ya mohon maaf ya, ada kan begitu ya, Jakarta punya Betawi kan gitu ya. Tapi orang Betawi udah dikit di Jakarta. Saya nggak mau ini orang Tapanuli, orang Batak, tapi suatu saat orang Bataknya udah nggak ada. Kemana? Ya ada mungkin entah kemana-mana karena nggak punya tanah, rumah nggak punya. Maka saya harus jaga, saya harus lindungi ini tetap tanah adat ini milik orang Batak. Bukan anti swasta saya. Kalau swasta masuk, monggo. Tapi kalau bisa, dia tripartit. Negara punya saham, swasta punya saham, rakyat juga punya saham. Jadi bagi rata keuntungannya. Jadi everybody happy. Tidak lagi tadi melulu BLT sama Raskin. Tapi sekali lagi, petani di Taput ini hidupnya harus lebih baik. Caranya bagaimana? Berikan mereka kepemilikan lahan. Yang kedua, berikan mereka bibit. Yang ketiga, berikan mereka mekanisasi pertanian. Yang kemudian berikutnya adalah bagaimana soal harga. Maka kita didik masyarakat kita ini coba bertanam disesuaikan dengan musim tanam seluruh Sumatera. Kalau bisa seluruh Indonesia. Jangan kita suruh menanam cabai sekarang masyarakat kita, sementara di Deli Serdang lagi nanam cabai. Itu namanya akan tumpur. Jadi harus ada juga pola tanam. Ada musim tanam yang juga harus kita atur.
Di Taput ini saya juga melindungi petani kita. Saya buat jaminan harga. Cabai itu saya jamin harganya. Bawang merah saya jamin harganya. Ada standby loan di situ 5 miliar. Ketika harga cabai bawang merah di bawah jaminan harga yang kita buat, kita yang beli, Pemda yang beli. Dan puji Tuhan sampai sekarang tidak ada harga cabai bawang merah di bawah jaminan harga yang kita buat. Nah, saya mau masuk ke tomat, hortikultura, kayak sayur segala macam. Saya harus punya cold storage. Cold storage itu biaya pemeliharaan dan alatnya itu luar biasa, puluhan miliar. Kembali lagi dilema buat saya. Apakah iya ini saya beli, ini saya buat ini, sementara jalan masih banyak rusak. Sementara jembatan untuk desa belum ada. Mana prioritas yang saya kerjakan? Ini dulu saya tuntaskan. Nanti pengganti saya akan titip, bangun cold storage, bikin jaminan harga semua hortikultura. Jadi begitu harga naik, harga turun semua sementara produksi ada, masukkan ke gudang. Dalam konsep negara Indonesia, sebenarnya fungsi Bulog itu di situ. Jangan seperti sekarang, Bulog di bawah kementerian, anggarannya dari kementerian. Ya nggak bisa. Bulog itu sebenarnya harus ada di tiap kabupaten. Dia tugasnya adalah bagaimana membeli semua harga-harga petani kalau harga di bawah. Di bawah produksi, biaya produksi. Maka petani kita hidupnya sejahtera. Nah, ketika ada sudah cold storage atau Bulog tadi, lakukan hilirisasi. Contoh, cabai lagi membeludak, kan bisa diolah jadi jus. Kan gitu ya. Ketika sayur-sayuran nih lagi membeludak, beli semua sesuai biaya produksi. Untuk apa ini sayur? Kan nanti busuk. Buat jadi kompos. Tapi saya kan tidak presiden. Mau buat begitu terbatas anggaran saya. Tapi itulah kira-kira konsep. Sekali lagi, ya, apa yang sudah saya kerjakan terhadap petani kita, ya bolehlah dicek. Mungkin pasar Siborong-Borong boleh dicek. Ditanyalah dulu sebelum saya bupati. Setelah saya bupati, seperti apa pertumbuhan pasar Siborong-Borong, Tarutung, dan lain-lain. Ramenya minta ampun. Bahkan sudah truk ke truk itu, tukar pantat itu, mohon maaf itu. Karena sudah naik semua hasil bumi kita. Dan tadi saya sempat melihat ada sebuah bangunan nih yang dibuat dan dikhususkan untuk UMKM, para UMKM. Oh iya. Itu di tahun Bapak kan? Iya. Itu bagaimana? Jadi kan harus ada dong apa istilahnya ya, harus ada apa itu ya, harus ada etalase, ya kan? Benar. Nah, etalasenya saya siapkan dong gitu. Ayo semua yang UMKM kan, UMKM itu kan dulunya bukan begini itu. UMKM itu kan mereka itu kan berkumpul menjadi sebuah asosiasi membuat sebuah produk dari hilirisasi produk Tapanuli Utara atau mungkin dari daerah lain itu diramu jadi sebuah produk ya kan. Nah, mereka itu kan tidak punya modal. Maka waktu itu saya memberikan gratis akte notaris mereka dari APBD. Akte notaris petani juga dari APBD. Karena dengan akte notaris itu baru mereka boleh berhak mendapatkan pupuk, mendapatkan mekanisasi pertanian. Nah, kalau saya suruh urus akte notarismu, ya mohon maaf mungkin ada duitnya, tapi dia mikirin untuk anak sekolah, untuk beli tuak ya. Tapi udahlah, dari APBD aja. Jadi dari APBD untuk sertifikasi mereka itu semua dari situ. Nah, etalasenya kan saya harus siapkan. Nah, tinggal demand ini sekarang. Permintaan. Disinilah butuhnya kehadiran pemerintah pusat dan provinsi. Misalnya Taput sudah menghasilkan produk-produk UMKM ABCD. Kita kan lengkap, datanya lengkap. Kita punya laporan dong. Nah, mestinya kementerian dan provinsi itu bagaimana memutar ini. Gitu? Nah, contoh misal kayak kita punya Protio. Ini luar biasa sebenarnya. Buat mereka pelatihan sehingga produk-produknya itu makin lebih baik, makin lebih bagus, sehingga apa? Tidak kalah bersaing dengan produk lain. Harganya diatur juga dengan baik kan gitu. Jangan juga harga coklat kita lebih mahal dari harga coklat dari Belgia, itu salah. Nah gitu. Disitulah pentingnya juga negara melakukan subsidi silang. Nah gitu. Gitu. Ya susah sih kalau saya terjemahkan itu, susah sih. Tapi pada intinya begitulah. Harus ada koordinasi semua daerah-daerah. Mana yang minus, mana yang surplus, itu harus diatur. Harus merata.
semuanya. Ya harus diatur dengan Kan baik. dari yang terkecil kan, dari yang terkecil ini kan Pak. Ya. Makin Ya. lama makin mensejahterakan Ya. daerahnya sendiri. Kan yang namanya resource raw material itu kan di desa. Nggak ada dong di kota raw material. Apa ada di kota Medan cabai? Kan nggak ada. Desa. Desa semua Desa dong. gini, Dari desa beras tagi. Dari desa raw material itu yang harus dilakukan penetrasi. Ya, cabainya bagus. Tidak mengandung zat kimia. Kemudian pikirkan hilirisasi menjadi saus dan lain sebagainya. Kemasannya bagus. Persoalannya di desa itu jalan nggak beres. Air bersih nggak beres. Listrik nggak masuk. Dia bertani tapi nggak punya lahan. Akhirnya apa? Ke kota. Mau nyopet, mau apa, udah berangkat. Numpuklah di kota. Ya toh? Nah kalau mau Indonesia ini mandiri secepatnya, bangun desa itu semua, bangun dusun itu semua. Kalau ada bertani kasih lahan, katakan jangan sertifikat, HGU, hak guna usaha. Kalau sertifikat nanti dijual, nikah lagi dia tuh. Nah HGU, kasih HGU, bangun rumahnya situ, tipe 21, kasih bibit, kasih alsintan. Jadi Indonesia ini. Nah katakan ini sekarang banyak tanah-tanah Indonesia dikuasai oligarki, dikuasai oleh PT-PT. Ya, ayo dong kasih tanah itu kepada rakyat. Negara beli dong saham PT itu. Dibeli dong saham PT itu. Dibeli saham PT, serahkan kepemilikan kepada rakyat sebagai HGU. Anggaplah itu saham mereka. Jadi hasil dari keuntungan perusahaan bagi rata. Ada yang ke negara, ada yang ke perusahaan itu, ada kepada rakyat. Jadi mereka enggak didinabobokkan dengan BLT. Kita harus memberikan pancing. Bukan ikan, itu pembodohan kepada rakyat. Dan saya tidak setuju dengan konsep itu. Jadi Indonesia ini, hilirisasi produk itu jangan hanya lip service juga. Ini misalnya nih keluar kita buat begini nih, UMKM nih. Dari kabupaten kota, dari saya hanya izin usahanya doang. BP POM-nya dari Menteri Kesehatan. MUI-nya dari Menteri Agama. Cukainya Menteri Keuangan. Bah, diputar balik katanya OSS. Numpuk semua seluruh Indonesia di pusatnya. Katakan satu daerah mengirimkan 100 permohonan izin OSS. 100 kali berapa ratus kabupaten kota. Kan numpuk juga. Kalau mau cepat ini UMKM menjadi tuan di negeri sendiri, izin itu mesti desentralisasi. Bupati wali kota udah serahkan izin itu semua 1 hari. Oh ada jukdisnya. Kalau mengeluarkan BP POM itu kan misalnya harus ada uji kimia lah, uji ini. Udah kita lengkapi. Bupati wali kota lengkapi. Oh kalau cukai itu harus ada ini. Udah kita lengkapi. Ngapain harus ditarik ke pusat? Ngapain harus ditarik ke provinsi? Pak, kan sebentar lagi nih masa jabatan Bapak udah mau selesai. Lalu sekarang apa yang ingin Bapak gencarkan untuk Tapanuli Utara ini? Ya, sekali lagi memang ada sebuah kegalauan ya dalam hati saya itu. Saat ini sebentar lagi berakhir masa jabatan saya. Secara teoritis sebenarnya kan kalau kita ada dalam lingkaran kekuasaan kita bisa lebih banyak berbuat kepada masyarakat dan bangsa kan. Tapi kalau kita tidak dalam lingkaran kekuasaan ya mungkin hanya bisa kita pikirkan adalah masa depan diri kita, keluarga kita kan kira-kira begitu ya. Dan mungkin hanya sedikit yang bisa kita bantu kepada masyarakat. Saya hanya berharap sekali lagi masyarakat Tapanuli Utara ya bahwa apa yang saya kerjakan selama ini adalah sudah dari hati yang tulus dan niat yang tulus. Saya hanya berpesan keberlanjutan pembangunan ini ke depan. Jadi kembali lagi kepada masyarakat Tapanuli Utara, kita mau lanjut atau mau kembali ke nol atau bagaimana. Atau merubah lagi program-program yang sudah saya tetapkan, yang sudah saya mulai. Ya terserah kembali kepada masyarakat Tapanuli Utara. Jadi selama kepemimpinan Bapak, infrastruktur jalan dan juga jembatan sudah berapa banyak nih? Wih, hampir lupa saya itu berapa yang sudah. Nah ini nih, hot mic,
456 kilometer sekian. Yang dulunya Hokmik nggak ada. Gitu. Dulunya kan Lapen 100 meter gitu-gitu. Nah, kalau Lapen sudah kita rubah itu apa RAB-nya. Kalau dulu kan zaman dulu itu Lapen itu bisa batu gunung gitu ya. Batu pasir gitu. Sekarang setelah saya bupati saya rubah dia harus stone cruiser. Itu sudah 397 km, sekian. Telford itu sudah perkerasan itu ya. Sudah 123, sekian kilometer. Cor beton atau rabat itu ya 35 sekian kilometer itu. Nah jembatan, nih coba cek ya. Kalau bisa data-data itu dari seluruh bupati, gubernur bahkan sampai presiden, jembatan siapa sih paling banyak itu ya? Hah? Bisa nggak itu datanya? Jembatan yang sudah saya bangun itu 112 unit selama saya 10 tahun. 112 unit. Irigasi itu persawahan 46,50 km. Irigasi desa itu atau P3A itu sudah 420 lokasi, 420 titik kita bangun. Alat berat kita untuk pembukaan pelebaran jalan itu kan kita harus interkoneksi. Maka saya fokuskan itu semua harus interkoneksi. Ke area persawahan, perkebunan itu harus masuk akses. Biar apa? Mereka tidak mikul. Kalau dipikul-pikul itu berapa sih yang bisa mereka? Contoh ya, panen durian misalnya di satu desa gitu. Tapi kalau jalan kaki, ya gimana mau? Berarti busuk semua dong. Nah tapi kalau kita buka akses, bisa mobil truk, itu semua panen itu kan bisa diangkut tuh. Nah kira-kira begitu. Nah itu jalan itu yang sudah kita buka sudah 872 km sekian. Ya. Nah, ini ada satu di sini. Jadi kalau jalan 1 kilo kita proyekkan itu 200 juta. Kalau kita proyekkan pihak ketiga itu 200 juta 1 kilo. Berarti kalau kita proyekkan kali 200 juta kali 1000 berarti butuh anggaran berapa? 1000 km kali 200 juta berapa? 200 miliar, benar, 200 miliar. Nah, saya beli alat berat kita itu dulu ada 7. Itu kurang lebih 24 miliar alat berat. 24 miliar kita beli selama sampai sekarang 8 tahun dia total 50 miliar menghabiskan anggaran. Sudah termasuk pemeliharaan, gaji operator sama solar. Tadi 200 miliar kalau diproyekkan. Kita beli alat dengan APBD, gaji kita APBD, solar APBD 50 miliar. 200 miliar dikurang 50 miliar. 150 miliar saya sudah efisiensi anggaran. Kampung kami kan di Pagaran, Kecamatan Pagaran, tapi kami tinggal di Seborong-Borong. Kita bertani, tapi minjam lahan orang. Nah kita kan nyangkul itu ya, sampai 3 kali 5 kali nyangkul baru bisa kita tanami. Begitu kita tanami sekali, terkadang orang yang punya tanah itu kan minta balik itu tanahnya atau kita sewa. Nah, yang kedua, kita lagi nanamin cabai itu ya. Nah, cabai itu dengan pupuk organik lah karena kita punya ternak banyak itu. Nah, itu lagi mau panen, itu toke datang. Datang toke ke ladang itu. Nanyain mama saya langsung di situ. Mama saya kan biasa dipanggil Burhombing gitu. Inang Burhombing, cabaimu buat saya aja ya gitu kan. Harga cabai sekarang sekian gitu. Wah, murah kali itu cabai, janganlah. Aku bawa ke pajak lah, kata mama aku. Ya udah kalau nggak percaya katanya. Nah, udah panen nih kita. Nah, itu kan masih sorong lah. Saya bawa sorong itu atau adik saya atau bang saya. Kita sorong mau ke pasar. Sebelum nyampe pasar di tengah jalan ada toke lagi di situ. Apa itu Burhombing? Cabai. Sini aku lihat. Nah, gitu dilihat, dibukain. Wah, harga cabai sekarang sekian. Udah mulai turun tuh. Ya kan? Oh, enggak lah, kemarin datang ke kebun kami sekian. Wah, sekarang udah turun, kelamaan Burhombing katanya kan. Udah pas di pintu pajak, datang lagi toke. Dilihatnya, harga turun lagi. Mama saya bawa ke tengah pajak, tempat yang jualan cabai-cabai. Ya kan? Wah, semua harga udah turun. Kan udah mulai sore. Akhirnya harus dijual kan. Kalau dibawa pulang kan busuk. Akhirnya terjual lah itu. Karena saya udah capek bawa sorong ini, makan misop lah aku. Dikasih mama. Makan misop lah kau nak situ. Makan misop. Lagi makan misop saya lihat di seberang sana itu
toke yang mulai ke kebun saya, di tengah jalan, di pintu pasar, sama yang di dalam pasar, mereka asik ketawa-ketawa minum kopi. Rupanya mereka mafia. Disitulah juga yang saya berpikir, berarti saya kalau bupati Tuhan, dikasih Tuhan kepercayaan, saya tidak akan melihat petani saya seperti itu. Maka itulah tadi, ku bikin jaminan harga. Ku buka akses jalan ke kebun-kebun. Biar apa? Toke dari mana-mana itu tidak perlu harus ke pasar. Tapi bisa langsung ke tempat petani kita. Tawar-menawar, tancap gas di situ. Kira-kira. Yang penting adalah empati. Kita harus punya empati. Kalau diri kita seperti itu bagaimana ya? Kita harus punya itu. Maka apapun profesi, apapun pekerjaan, semua orang hormati, hargai. Jangan gara-gara dia orang kecil, jangan gara-gara dia orang susah, kita injak. Nggak boleh begitu. Profesinya A, tugasnya A, hargai, hormati, berikan apresiasi. Seperti itu. Itu adalah Kunci hidup. Kunci hidup. Itu adalah kunci hidup. Di salah satu pemberitaan media ada nih mengatakan bahwa Bapak disebut gila dalam hal pembangunan. Itu bagaimana nih pandangan Bapak dalam tanda kutip disebut gila nih dalam hal pembangunan? Gitu ya? Yang ngomong itu siapa? Pemberitaan media. Gila. Ya. Pembangunan nih. Mana ya? Ya terima kasih lah yang ngomong itu, ya kan? Ya bukan, ya memang saya kalau nggak bisa lihat itulah, nggak bisa lihat sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, saya diem. Itu mungkin intinya ya. Dan ada masalah di masyarakat itu saya nggak bisa tutup mata, tutup telinga. Itu mungkin. Dan saya harus upayakan, harus menyelesaikan itu. Anggarannya dari mana, nggak bisa APBD, nggak bisa APBN, udah gotong royong. Dari kantong pribadi masing-masing. Seperti dulu Bandara Silangit itulah. Nggak ada APBD, nggak ada APBN, udah gotong royong. Dari kantong pribadi, udah menyelesaikan memapas tebing. Sehingga bisa Bandara Silangit seperti sekarang. Mungkin itu kali ya. Dalam hal pembangunan nih, berarti Iya. dalam hal positif berarti nih ya Pak? Ya mudah-mudahan. itu mungkin ya. Ya terima kasih lah buat apresiasi itu. Disitulah juga yang saya berpikir, berarti saya kalau bupati Tuhan, dikasih Tuhan kepercayaan, saya tidak akan melihat petani saya seperti itu. Maka itulah tadi, ku bikin jaminan harga. Jadi setelah masa jabatan nantinya habis, kemana nih? Ya, saya nggak tahu mau kemana. Mungkin saya ngajar, mungkin bertani. Pada intinya saya akan memulai bisnis baru lagi. Saya akan mencoba bisnis, apakah sektor pertanian, apakah konstruksi, apakah macam-macam. Saya ingin berlama-lama di Taput. Saya masih ingin bersama Tapan Utara. Tetapi kan regulasi harus 2 periode. Dan saya juga tidak mau menuntut jadi 3 periode. Karena saya taat aturan. Nah gitu. Jadi aturan itu kalau dirubah-rubah kan gak enak juga. Gak bagus juga. Katakan saya bisa 3 periode. Nanti pengganti saya minta 5 periode, ayo. Begitu terus nanti negara ini kan. Udahlah aturan 2 periode. Nah tinggal saya sudah mungkin minggu ini akan saya tanda tangani rencana jangka menengah Tapan Utara dan rencana jangka panjang. Jadi platformnya sudah ada, master plan-nya, desainnya sudah ada. Seperti apa Tanggul Sigiaun ini nanti, seperti apa pasar-pasar kita itu nanti, dan sport center. Sport center saya sudah bangun di Tarutung ini, mengganti stadion kita. Nah, itu sudah jalan kita bagusin ke sana, stadionnya sudah sekarang lagi ditanami rumput, ini multi years nanti. Dan ya kita harapkan memang ada bantuan suntikan dana dari pusat. Jangan semua membangun stadion Solo kan gitu kan. Masih bagus dibangun lagi gitu kan. Merata lah gitu kan. Kalau masih bagus janganlah anggaran lagi. Yang tidak ada stadion lah dibangun kan kira-kira begitu ya. Atau ada stadion sudah tanahnya lengkap, fotonya lengkap, desainnya lengkap, idenya, ya dibantulah gitu kan. Ya, itu kucurannya gitu kan. Jangan KKN juga kan gitu ya. Gitu. Jadi
Desainnya kita udah lengkap semua. Tinggal sebenarnya nanti pengganti saya melanjutkan ini. Itu ya. Karena yang kedua juga saya dari dulu sudah mengusulkan pentingnya Universitas Negeri Umum di Tapanuli Raya di Tapanuli Utara. Karena dengan itulah maka Tapanuli ini akan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat masif dan lonjakan kemampuan intelektual SDM yang sangat-sangat masif. Tidak seperti deret hitung, tapi deret ukur. Gitu, ya. Kalau dihitung kan 1, 2 gitu ya. Tapi kalau ada Universitas Negeri Umum di sini deret ukur. Hari ini 1, besok 100. Dan ini akan menciptakan multiplier efek kemana-mana. Para wisata akan tumbuh. Nah ini kan ada sekarang apa itu? Turnamen Aquabike. Itu pasti orang nggak akan muat di situ kalau ada Universitas Negeri Umum di sini. Dan tentu kuliner-kuliner yang ada di Tapanuli Raya ini akan penuh. Saya kemarin dari Puncak Sosok Jogja. Itu bukan weekend saya ke sana. Saya sengaja datang. Puncaknya itu berliku-liku. Jalannya hanya cukup 1 mobil tuh. Tapi jam 5 sore ramenya minta ampun. Mahasiswa semua di dalam itu. Luar biasa. Padahal itu jauh dari kota. 10 km pada kena. Nah, coba bayangkan kalau ada Universitas Negeri Umum di sini. Mungkin 2 kali 2 meter kita buat warung. Kalau memang enak makanannya, ya nggak usah enak-enak banget, pasti rame. Dan kita nggak ekspor uang. Ini yang saya mimpikan dan saya cita-citakan, tapi kewenangannya bukan di saya. Kewenangannya di Presiden. Saya udah usulkan, saya buat kajian akademiknya. Sudah ada ditandatangani semua stakeholder, termasuk Ketua DPD RI, Ketua MPR RI. Ya, Pak Jokowi ini nggak masalah. Silakan ditayangkan. 3 kali berjanji ke saya mewujudkan itu. Ternyata nggak diwujudkan. Nah kalau itu ada, udah. Jadi kita Tapanuli Raya ini, Tapanuli Utara ini. Luar biasa kita. SDM kita akan maju di semua sektor. Ya, ekonomi kita akan tumbuh dengan sangat luar biasa. Bandara Silangit itu mungkin 1 hari pesawat bisa 20 itu. Orang tua mahasiswa, para dosen, segala macam, luar biasa itu. Danau Toba itu nggak akan muat orang lagi tuh setiap hari itu. Salib Kasih apalagi itu di daerah-daerah lain itu tempat wisata itu. Dan itu juga akan membuat swasta-swasta akan makin kuat. Harapan Bapak terhadap masyarakat Tapanuli ini ke depan? Harapan saya apa yang sudah kita capai selama ini, kita tetap mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita tetap apresiasi semua stakeholder, semua yang sudah berperan dalam membangun Tapanuli Utara. Kita doakan tetap sehat-sehat mereka selalu dan tetap kompak kita, ya, jangan lupa sejarah. Jangan pernah lupa sejarah. Oke. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana perjalanan Bapak Nixon Nababan dari mulai awal hingga menjadi bupati 2 periode. Sekaligus seperti ini pemirsa. Banyak sekali yang dapat kita petik dari perbincangan kita pada hari ini ya pemirsa. Dan pemirsa, sayang sekali saya sudah menemani Anda dan Pak Nixon juga menemani Anda selama 30 menit dalam bincang-bincang spesial kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan dialog spesial dengan episode spesial lainnya. Saya Teddy Sinting, sampai jumpa.